Pasca gelombang aksi demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah, perwakilan mahasiswa menemui pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Jakarta. Mereka menyuarakan aspirasi dan keresahan yang dialami rakyat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Samsurijal menerima sejumlah badan eksekutif mahasiswa dan organisasi gerakan mahasiswa dari berbagai kampus di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam kesempatan ini, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan, salah satunya terkait kenaikan upah anggota DPR yang fantastis. Hal tersebut dinilai tak sesuai dengan keinginan rakyat. Kemudian mahasiswa juga menuntut pengesahan RUU perampasan aset. Tak sampai di situ, mahasiswa juga menuntut penanganan demonstrasi yang masih bersifat represif terhadap mahasiswa. Mahasiswa juga meminta DPR membentuk tim investigasi bersama atas isu makar yang mengemuka. Pertemuan perwakilan mahasiswa dengan pimpinan DPR ini menindaklanjuti rentetan demonstrasi yang belakangan terjadi. Seperti apa kelanjutan tuntutan mahasiswa ini? Dengan adanya pertemuan yang secara terbuka dan transparan ini, akankah Dewan Perwakilan Rakyat akan melaksanakan tuntutan tersebut atau ada pertimbangan lain? Ya, pemirsa, pimpinan DPR ini melakukan audiensi bertemu dengan perwakilan mahasiswa untuk menerima penyampaian aspirasi termasuk juga berbagai tuntutan yang tentu ada hubungannya dengan aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa hari terakhir tidak hanya di Jakarta tapi juga sejumlah daerah di Indonesia. DPR kini melakukan rekonsiliasi dengan melakukan pertemuan tersebut, pemirsa. Lalu seperti apa respon atau tindakan nyata dari DPR RI untuk menerima berbagai tuntutan tersebut dan bagaimana pula komunikasi politik yang akan dibangun tidak hanya oleh DPR tapi juga kepada pemerintah. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada pengamat hukum tata negara Bang Margarito Kamis. Selamat malam Bang Margarito, sehat? Iya, sehat. Selamat Terima malam, kasih Bang. sudah bergabung malam hari kan? ini. Sehat? Oke, dan juga bergabung. Sehat, silakan dan juga bergabung bersama kita malam hari ini ada Bang Slamet Ginting, pengamat komunikasi politik dari Universitas Nasional. Bang Slamet, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Wakil Ketua Komisi 13 dan juga anggota DPR RI tentunya Pak Sugiat Santoso. Selamat malam Pak Sugiat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam para pemirsa TV One dimanapun berada. Oke, Pak Sugiat, kemarin Rabu pimpinan DPR sudah menerima perwakilan mahasiswa. BEM mahasiswa berada di sana untuk menyampaikan aspirasi, artinya tidak ada lagi alasan dari DPR yang tidak tahu mengenai tuntutan-tuntutan tersebut. Apa kemudian responnya? Ya, yang pertama bahwa pertemuan kemarin secara personal adalah pertemuan yang memiliki ikatan historis dan ikatan batin yang sangat kuat ya Mbak ya. Bahwa pimpinan DPR kita bahkan mungkin sebagian besar kawan-kawan di DPR itu juga punya ikatan historis dengan gerakan mahasiswa. Misalnya kemarin Bang Dasko kan secara historis dia juga pernah aktif di gerakan pelajar, gerakan mahasiswa, aktif di PII, aktif di resimen mahasiswa. Beliau juga sekarang sebagai rektor di salah satu perguruan tinggi swasta. Begitu juga misalnya Bang Cucun, beliau dari mulai pelajar aktif di HIPNU, aktif di PMI dan GP Ansor. Beliau begitu juga dengan Kang Saan Mustopa, aktif di HMI. Saya pikir secara personal itu adalah pertemuan abang dengan adik. Tapi secara kelembagaan, DPR dan mahasiswa ini kan sesungguhnya adalah aktor-aktor demokratisasi Mbak. Kalau DPR di parlemen, gerakan mahasiswa di ekstra parlemen, jadi kita sebetulnya secara napas dan satu frekuensi sebenarnya tidak ada masalah. Bahwa DPR sesungguhnya ingin memperjuangkan hajat hidup rakyat melalui fungsi-fungsi DPR. Begitu juga dengan kawan-kawan mahasiswa ingin memperjuangkan hajat hidup rakyat melalui tuntutan-tuntutan di demonstrasi jalanan maupun di forum-forum intelektual mahasiswa. Saya pikir pertemuan kemarin itu adalah pertemuan yang sangat bagus, sangat maju. Bagaimana mahasiswa dan DPR sebagai abang dengan adik, sebagai lembaga demokrasi menyatukan persepsi untuk bagaimana hajat hidup rakyat itu bisa tereksekusi secara formal. Oke, baik Bang Slamet, komunikasi macam inikah yang sebetulnya sedari awal kita inginkan adanya perwakilan dari rakyat yang diterima juga oleh DPR yang menjadi perwakilan rakyat juga seharusnya di sana? Ya persis, ini kan DPR sedang mengalami yang namanya defisit legitimasi. Jadi itu parameternya misalnya ya, bagaimana keinginan publik untuk bertemu aja susah. Ya.
Memang secara legalitas mereka legal karena dipilih melalui pemilu ya. Tapi kemudian secara representatif, nah itu yang sekarang sedang dipertanyakan. Representasi rakyat ketika menyuarakan pendapatnya itu abai. Karena itu dalam pertemuan dengan mahasiswa kali ini tentu publik bisa menilai apakah sebenarnya nanti hanya seremonial belaka atau kemudian ada kebijakan substantif yang dituntut oleh publik. Kalau ini cuma seremonial, maka pertemuan ini dianggap sebagai gimmick politik bahwa ini cuma menyenangkan hati publik dengan narasi-narasi politik. Karena itu menurut saya DPR ini harus bisa memahami bahwa krisis legitimasi terhadap parlemen ini harus dijawab dengan tindakan nyata. Misalnya, hapuskan tunjangan. Misalnya, tunjangan beras 1 bulan 12 juta rupiah misalnya. Hapuskan itu. Nggak masuk akal orang sebulan makan beras, makan nasi itu sampai 12 juta rupiah. 500.000 udah cukup. Belum lagi tunjangan rumah. Belum lagi tunjangan rumah. Lalu apa lagi kemudian? Ini kan kesannya keringat rakyat diperas, bahwa di balik keringat rakyat ada hak anggota DPR. Ini kan terbalik. Harusnya di balik tunjangan-tunjangan DPR ada hak rakyat di situ. Hapuskan lagi kemudian ketika pajak anggota DPR yang dibayarkan oleh negara dihapus. Karena rakyat justru harus membayar pajaknya. Ya seperti ini, rasa ketidakadilan, rasa bahwa mereka adalah kelompok elitis yang jauh dari rakyat, ini harus dibenahi. Baik, Bang Margarito, kalau secara ketatanegaraan, sebetulnya skemanya sudah ada belum sih Bang untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat, ketika kemudian rakyat sendiri yang turun untuk mengevaluasi bagaimana wakil rakyat di parlemen? Sebenarnya ya kalau kita bicara formil, tidak ada pelembagaan prosedur yang konkret untuk penyampaian aspirasi, kecuali secara natural saja gitu ya, orang bisa demo, bisa datang situ lalu sampaikan aspirasinya sih memang iya gitu. Tapi kalau pelembagaan misalnya dalam undang-undang, diatur dalam undang-undang bagaimana caranya dilaksanakan, kapan dilaksanakan, bagaimana DPR harusnya merespon mereka dan segala macam, itu memang harus kita akui secara prosedur atau secara normatif, prosedur-prosedur itu atau kelembagaan itu tidak ada. Sebegini jauh, jadi umum saja gitu ya. Itu yang berjalan sebegini jauh. Jadi belum ada sebetulnya. Iya, jadi ya semua berlangsung secara natural saja gitu ya. Orang datang memberikan pendapat dengan semua dinamika yang bisa mereka lakukan baik di dalam maupun di luar. Begitu DPR juga tergantung reaksi mereka. Cuma begitu aja, tidak ada pelembagaan secara institusional di dalam DPR untuk urusan satu itu. Baik, Bang Margarito. Pak Sugiat tadi meminjam istilah yang disampaikan oleh Bang Slamet nih, krisis legitimasi di DPR. Harapannya ini tidak hanya seremonial dialognya, tapi betul-betul ada kebijakan yang akan dilaksanakan atau tindakan nyata. Karena kalau kita lihat yang beredar, gugatannya 17+8 ada deadline-nya juga Pak Sugiat. Ya, yang pertama bahwa kami menganggap bahwa DPR periode ini sesungguhnya dalam beberapa kasus isu terkait dengan hajat hidup rakyat, kami melakukan respons yang secara cepat ya Mbak ya. Misalnya pada bulan Januari ketika ada isu PPN 12% yang itu dianggap menyulitkan rakyat, DPR yang turun langsung menuntaskan itu, sehingga isu PPN 12% itu hanya mengisir barang-barang mewah, tidak menyulitkan rakyat. Begitu juga misalnya bulan Februari ketika ada isu kisru kelangkaan LPG 3 kilo, lagi-lagi DPR yang turun, Bang Dasko yang turun untuk menuntaskan persoalan tersebut. Kemarin juga ketika ada isu persoalan perebutan 4 pulau antara Sumut dan Aceh, lagi-lagi kemudian DPR turut andil untuk menuntaskan persoalan tersebut. Saya pikir secara isu-isu kerakyatan itu DPR pada periode ini sudah sangat responsif. Kemarin juga Bang Dasko secara legowo mengatakan bahwa DPR meminta maaf atas terjadi beberapa peristiwa yang lalu, itu menunjukkan bahwa DPR secara kelembagaan menerima kritik dan menerima evaluasi. Dan terkait dengan
tuntutan 17 plus 18, saya pikir pimpinan kami DPR ini juga sudah menyauti. Ada beberapa isu-isu yang disampaikan oleh mahasiswa ke DPR, misalnya terkait dengan tunjangan rumah. Pimpinan DPR kami juga pimpinan partai sudah menyatakan bahwa mereka sepakat supaya itu ditiadakan. Begitu juga dengan moratorium kunjungan ke luar negeri dan lain sebagainya juga sudah ditiadakan. Saya pikir DPR terbuka menerima aspirasi, kritik, evaluasi dari masyarakat, khususnya dari mahasiswa, Mbak. Oke, baik, kita akan membahas lebih lanjut tentunya karena publik ingin tahu bagaimana respon nyata dari DPR. Usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh, dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini, dan kami sampaikan beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan, dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR, serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri. Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. Baik, kita lanjutkan pemirsa pembahasan malam hari ini tentunya untuk mengawal aspirasi rakyat yang coba disampaikan lewat pimpinan DPR kemarin. Bang Slamet, kalau dari pernyataan Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR, paling tidak ada beberapa poin yang bisa kita highlight. Permohonan maaf atas kekurangan pelaksanaan tanggung jawab dan juga merespon dari tuntutan-tuntutan yang ada tadi disebutkan secara detail. Nampaknya responnya cukup cepatkah atau harus seperti apa lagi Bang Slamet? Iya, ini DPR akhirnya menyadari bahaya politik bagi dirinya jika melawan arus publik. Karena itu DPR juga jangan coba-coba mendekat kepada mahasiswa hanya untuk cuci tangan. Maksudnya gimana tuh Bang? Cuci tangan bahwa sebenarnya persoalan ada di mereka. Nanti akhirnya kami menolak tunjangan yang ini, fraksi ini. Fraksi yang lain juga seperti itu. Jangan sampai kemudian kita harus amati, jangan sampai kemudian DPR mencuci tangan seolah-olah bersih. Nah, ini juga memang tidak bisa dilepaskan dari pertarungan politik menjelang pemilu 2029 nanti. Meskipun masih jauh kalau hitung-hitungan awal. Memang masih jauh. Tapi ini akan lekat, citra politiknya bisa buruk kalau mereka melawan arus publik. Nah, karena itu menurut saya juga ini memang ada krisis relasi negara dengan masyarakat sipil. Negara dalam hal ini pemerintah dan juga parlemen terhadap rakyat. Mereka menempatkan dirinya sebagai elitis, sementara rakyat di bawah jauh. Karena itu juga betul-betul ini kita harus ketok hati nuraninya bahwa kau itu pelayan rakyat. Betul. Maka
kau betul-betul harus melayani rakyat, jangan merasa jadi raja. Nah, keseriusan itu Bang Slamet juga nampaknya diekspektasikan oleh rakyat harus segera dipenuhi ini 17+8 yang ramai juga diperbincangkan di media sosial soal tuntutan tersebut. DPR juga harus menandai itu. Penting untuk kemudian mewujudkan sesingkat-singkatnya tadi kata Sufmi Dasko Ahmad. Iya, jangan sampai ini juga jadi hanya gerakan kooptasi gitu. Mempengaruhi mahasiswa, seolah-olah mereka bersih. Kemana aja selama ini? Tuntutan-tuntutan rakyat kok nggak bisa dipenuhi? Misalnya dibuat, dilokalisasi, setiap ada unjuk rasa di depan, ya kami juga dulu aktivis mahasiswa. Kami juga biasa berdemo gitu ya. Apa sih susahnya diterima segala macam? Kok selalu dibuat seperti ini dari tanggal 25? Mana ada yang diterima dan segala macam. Nah ini mereka merasa dirinya elitis. Mereka menjadi pejabat. Gaya hidup hedonis juga harus dia tinggalkan. Termasuk yang ada dalam tuntutan tersebut juga ya. Betul, dengan gaya menggunakan kendaraan mewah, arloji mewah, handphone mewah, kacamata mewah, pakaian yang mewah. Tinggalkan itu. Jadi sebetulnya tuntutannya sudah sangat jelas disampaikan oleh rakyat. Krisis ini kita krisis ekonomi, sosial dan politik. Maka kemudian legitimasi terhadap pemerintah, terhadap parlemen, juga delegitimasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap jauh dari keinginan rakyat. Perbaiki itu. Baik, Bang Margarito, apa sih yang bikin susah sebetulnya dialog antara DPR dengan rakyat begitu? Kan sudah ada agendanya, para anggota DPR ini juga harusnya kembali turun ke daerah pilihannya untuk menyerap aspirasi rakyat. Tapi ternyata implementasinya berbeda, apalagi tidak diatur tadi, Bang Margarito. Begini, apapun itu gitu ya, respon ini bagi saya sesuatu yang positif. Betapapun kita masih menunggu detailnya. Kan tadi Profesor Dasko mengatakan akan segera dilakukan evaluasi secara menyeluruh gitu ya. Jadi detailnya masih kita harus tunggu. Nah, beberapa di antaranya sudah dilakukan. Misalnya evaluasi bla 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 itu gitu ya, tunjangan. Itu harus kita dengan segala kekurangan atau apapun itu yang kita mau sebut, bagi saya itu sesuatu yang positif. Selebihnya masih kita harus detailnya masih kita tunggu lagi. Sebagai orang tata negara, sebagian di antara hal yang terjadi itu tidak sepenuhnya berada di dalam kerangka kerja atau wewenang DPR. Sebagian di antaranya ada di presiden sebagai pemerintah pelaksana gitu ya. Teman-teman ini DPR itu kan cuma melakukan pengawasan dan sejenisnya itu gitu. Nah karena itu kita mesti kenal tipikal isu atau karakter isu atau karakter tuntutan yang diajukan. Mana yang dapat dilaksanakan oleh DPR dan mana yang merupakan bagian dari pemerintah. Meskipun dalam tuntutan sebetulnya sudah di breakdown lagi tuh Bang, ada tuntutan bagi DPR, tuntutan bagi presiden. Bagi DPR misalnya evaluasi tunjangan kan urusan mereka tuh cut selesai gitu ya. Tidak boleh pergi ke luar negeri, mereka cut. Tadi yang dibilang itu di cut itu. Selesai itu kan di dalamnya itu. Lalu evaluasi hal-hal lain. Ya kita belum tahu detailnya apa yang hal lain yang mau dievaluasi itu apa detailnya kan kita belum tahu tuh. Kita masih nunggu gitu. Nah, kalau kita baca di tuntutan yang 15 itu kan sebagiannya bukan dia. Sebagian bukan semua DPR, tapi DPR, ada juga gitu, ada presiden. Di pemerintah. Misalnya kalau saya baca tadi itu misalnya membebaskan teman-teman yang anak-anak yang ditahan sekarang ini yang berada di berbagai macam Polres dan Polda sekarang ini. Kan itu bukan urusan DPR itu. Paling mungkin DPR adalah meminta atau meminta kepada Kapolri misalnya untuk bagaimana merespon ini begitu ya. Nah, di titik itu kita memang mesti pilah betul mana yang merupakan kewenangan DPR dan mana yang merupakan kewenangannya presiden. Termasuk juga yang menjadi kewenangan ketua umum partai politik karena ada juga tuntutan yang disuarakan untuk ketua umum parpol. Itu dia kan. Nah, untuk kewenangan ketua umum parpol kalau tidak salah yang saya dengar misalnya mereka sudah memberhentikan jelas mengusulkan pemberhentian beberapa orang yang kemarin kita sempat bicarakan itu ya. Pemberhentian nonaktif itu kita tidak dikenal di dalam
dalam hukum kita, dan akhirnya mereka merespon apa itu pembicaraan-pembicaraan kita itu dengan langkah yang konkret, yaitu langsung memberhentikan mereka gitu ya. Nah itu kan sudah dilaksanakan, selebihnya belum. Kalau kita lihat juga detail 17 itu tuh, misalnya pembentukan dewan outsourcing, ya, apa badan yang menangani perburuhan itu. Betul. Kemudian kalau tadi saya dengar juga di demonstrasi tadi itu, yang teman-teman buruh itu mereka misalnya mafia tanah. Ya. Mafia dan soal perburuhan turunannya gitu semakin banyak. Nah semakin banyak itu ya. Nah itu kan tidak di mereka. Ada juga, tapi ada isu juga di yang 17 dan plus 8 itu, sebagiannya adalah konkuren antara presiden dan pemerintah. Ya. Misalnya penghentian TNI, suruh mereka TNI itu kembali ke barat dan atau tidak boleh ada di jalan dan seterusnya. Nah itu isu yang tidak bisa diputuskan sendiri oleh DPR. Gitu. Itu memang mesti dibicara detail betul. Sebab kalau tidak, jangan-jangan itu menjadi instrumen bangsa ini yang bisa habis. Begitu itu gitu. Karena itu misalnya teman-teman DPR dan pemerintah saya sarankan untuk misalnya belajar dari Amerika Serikat tentang pengelolaan situasi nasional kayak begini gitu ya. Misalnya ini situasi kita sekarang begini. Teman-teman tentara itu turun di jalan sekarang ini karena ada keadaan seperti ini. Ya, ada bakar sana, bakar sini, macam-macam itu gitu ya. Di Amerika Serikat itu ada National Security Act. National Security Act, ada Internal Security Act, ada National Security Council gitu ya. Nah, kita punya enggak itu? Karena itu kita sekarang ini mengalami kesulitan di dalam mendefinisikan situasi konstitusional konkret. Kapan tentara masuk, kapan kemudian cukup polisi saja dan seterusnya. Siapa yang memberikan perintah itu? Itu yang kita tidak miliki sekarang. Amerika bikin itu dari tahun 48. Oh, itu yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Itu kita tidak miliki sekarang. Karena itu di Amerika Serikat juga kan militer masuk di batas tertentu. Kalau integritas wilayahnya itu sudah dalam tanda petik mulai terancam, militer mesti masuk. Tidak bisa tidak. Itu Amerika yang kita bilang bahnya demokrasi. Begitu ya. Nah kita tidak miliki. Ini kita mesti perdalam betul untuk bicara ini. Jadi kita tidak setengah-setengah. Menarik ini Bang Margarito. Nah, tapi dibilang perburuhan itu, Mbak, saya mau bilang gitu ya, di kampung saya di Halmahera sana itu hari-hari ini ada buruh yang disidangkan di pengadilan hanya karena dia membela teman-teman buruhnya. Begitu itu loh. Lalu ada lagi orang kampung yang sekarang ini ada disidangkan di sana karena memprotes saja itu tambang. Ada sekarang ini disidangkan di Halmahera. Itu baru di Halmahera. Di Halmahera ada dua Indonesia ini. Secara Indonesia keseluruhan. Ini. Nah, sayangnya pada titik ini saya mesti akui bahwa ada tadi yang Bang Slamet bilang fungsi representatif itu terlihat tidak teragregasi secara baik. Yes, kan ada DPD, ada DPR yang mewakili Maluku Utara begitu ya. Soal ini tidak tersampaikan ke DPR. Di mana tersumbatnya? Di mana? Padahal orang ini, tadi kan Anda bilang tadi, orang ini kan bolak-balik itu turun di kampung tuh. Nah ini ada soal bahkan ini. dananya besar juga. Dana juga besar juga. Nah soal ini, teman yang sekarang disidangkan di Tobelo itu, di Halmahera Barat itu, di Halmahera Utara itu, dan satu lagi ada di Halmahera Tengah, yang ini tidak tercover oleh teman-teman yang wakili Maluku Utara, baik DPD maupun di DPR gitu ya. Lalu so apa? Jadi ini problem kita cukup banyak sebenarnya dari segi konseptual maupun praktis gitu ya. Nah, saya tidak tahu bagaimana sekarang ini pemerintah merespon dan DPR merespon itu. Tapi apapun itu, di batas tertentu respon DPR sekarang ini menurut saya rasanya ini yang paling mungkin dilakukan pada hari ini. Tapi memang kita mesti akui bahwa detail evaluasi, detail perubahannya kita mesti tunggu. Dan kayaknya saya setuju dengan beliau mesti kita kawal. Betul, sepakat harus kita kawal penuh ini. Bang Salmat, tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Margarito, tuntutannya memang tidak hanya semua ke DPR, ada juga ke Presiden. Nah, pertanyaannya, bagaimana komunikasi politik yang harus dilakukan antara DPR dan juga Presiden sehingga bisa menjawab tuntutan yang saling berkesinambungan ini, Bang Salmat? Ya, saya kira apa yang dikemukakan rakyat itu sebenarnya minta supaya ada komunikasi publik yang buruk yang dilakukan juga oleh elit di pemerintahan, oleh elit di parlemen, itu juga harus diperbaiki. Ini kan yang menyakitkan hati rakyat ketika komunikasinya buruk, komunikasi publiknya buruk. Jadi persoalan komunikasi ini tidak bisa diabaikan hanya nanti juga kemudian akan reda sendiri. Tidak. Ini persoalan di Indonesia ini menjadi isu di 3 benua.
baik di Asia, Eropa, dan Amerika. Kok bisa terjadi hal ini di Indonesia? Dan negara-negara lain juga tertawa. Negara sebesar Indonesia tidak punya yang namanya Dewan Keamanan Nasional. Hanya negara-negara terbelakang yang belum punya Dewan Keamanan Nasional. Dan itu termasuk Indonesia. Harusnya tidak cukup hanya Dewan Pertahanan Nasional. Dewan Keamanan Nasional bagi saya urgen harus segera dibentuk karena ini untuk menghadapi ancaman-ancaman yang sangat hibrida. Ketika kemudian ancaman bahwa ini ada persoalan elit global, maka yang dihadapi seperti apa? Ini ada kemudian serangan cyber. Loh, ini kan kemudian meluas kemana-mana dan banyak hoax. Jadi ini persoalan kerusuhan juga. Ini ada persoalan bagaimana ada penyebab sebelumnya sebetulnya sudah bisa diantisipasi harusnya. Jadi harusnya ada ujung tombak untuk melawan komunikasi, Komdigi, untuk melawan perang cyber, Badan Siber Sandi Negara. Orang yang masuk asing bisa jadi keamanan dari sisi imigrasi. Jadi betul-betul leading sektornya tergantung persoalannya di mana. Saya kira harus juga pemerintah serius. Ini momentum karena kerusuhan ini berpotensi juga menimbulkan disintegrasi, termasuk separatisme. Bahwa radar yang diingatkan oleh Presiden bahwa ini berpotensi menjadi makar, terjadi terorisme, infiltrasi asing, sangat masuk akal di tengah percaturan global, pertarungan negara-negara adidaya. Dan kita tidak mau gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah. Kita tidak ingin menjadi pelanduk itu. Oke, singkat Bang Margarito. Saya rasa pemerintah, pembantu-pembantu pemerintah harus perbaiki performanya, begitu ya. Pastikan kegiatan-kegiatan pemerintah itu betul-betul connected dengan urusan perut rakyat hari-hari ini. Itu perlu gitu ya. Pak Presiden itu betul berkali-kali beliau bicara mengenai persatuan nasional, gotong royong dan seterusnya. Gagasan ini mesti diterjemahkan menjadi ke dalam bentuk program dan kegiatan. Nah, apa bentuknya? Pemerintah seharusnya, pembantu-pembantu pemerintah, pembantu-pembantu presiden itu mesti pikirkan. Soal-soal kayak seperti tadi yang saya bilang itu juga mesti dikenal oleh pembantu-pembantu pemerintah. Harus betul-betul dikenal gitu. Kita bicara bolak-balik, urgen betul kita pertahankan persatuan dan kesatuan, gotong royong dan seterusnya. Terjemahannya, so apa? Dalam bentuk program dan kegiatan. Ini mesti dirancang oleh pemerintah di hari-hari ini dan ke depan. Siapa tahu dengan kegiatan itu, misalnya pemerintah, presiden dan atau pemerintah itu menjadi lebih dekat dengan rakyat. Dengan program misalnya itu menerjemahkan saja itu program persatuan dan kesatuan itu. Dulu di tahun 50-an di masa liberal itu ada program yang namanya civic mission atau civic building. Mungkin kita perlu terjemahkan itu dalam semacam nation and character building. Nah, kita turunkan itu dalam program-program teknis. Mungkin itu Kementerian Dalam Negeri melalui Kesbangpol mesti menemukan cara untuk menata rakyat ini, membuat agar mereka memiliki pemahaman, bukan pemahaman gitu ya. Oh iya, sense of belonging kita sebagai bangsa begitu terhadap negara ini dan seterusnya. Itu mesti di-create, tidak bisa tidak. Oke, menarik nih. Semakin malam semakin menarik perbincangannya, tapi sayang sekali waktunya terbatas. Kita tentu masih akan terus mengawal, tapi ya Bapak-Bapak ini menjadi momentum serius tentunya perbaikan bagi banyak pihak, khususnya DPR, pemerintah, dan para pejabat untuk lebih lagi membangun negara yang baik. Kita tunggu bagaimana respon nyata dari DPR terhadap tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh rakyat Indonesia. Terima kasih untuk perbincangannya malam hari ini bareng Margarito, Bang Sama juga sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam.